Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Peserta didik yang berbahagia, apa kabar? Semoga peserta didik semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan, senantiasa di rumah dan belajar di rumah. Selamat mengikuti pembelajaran daring. Semoga peserta didik mampu mengikuti dan memahami semua materi dengan baik. Pada pertemuan kita pada hari ini, masuk pada bab kedua, dengan tema menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Sikap mulia yang harus dimiliki peserta didik semua, yang pertama mencintai Al-Quran, kedua menjadi anak yang toleran, ketiga dapat menghargai perbedaan, keempat rasa cinta kepada agama dan tanah air, kelima menjauhi sikap permusuhan. Ini materi yang harus kita pelajari pada pertemuan hari ini. Membaca ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan, mengartikan tiap kata mufradat ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan, memahami kandungan ayat tentang toleransi dan menghargai perbedaan, kemudian memahami hukum bacaan mad. Selanjutnya menghafalkan ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan, kemudian menerjemahkan ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan, kemudian mengamalkan dan membiasakan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, perhatikan ayat berikut yang berisi pesan-pesan mulia terkait dengan keanekaragaman manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Perhatikan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. Dilatih untuk membacanya kemudian menghafalkannya. Selanjutnya, memahami tajwid tentang tanda waqaf. Menurut bahasa, waqaf artinya berhenti, menahan. Menurut istilah ilmu tajwid, pengertian waqaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernapas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Pada pertemuan hari ini, kita mempelajari 5 tanda waqaf. Waqaf dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, waqaf lazim, itu tandanya mim. Kemudian waqaf jaiz. Waqaf jaiz dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama jaiz kafi dengan tandanya qola. Kemudian jaiz tasawi, tanda waqafnya jim. Kemudian yang ketiga jaiz hasan, tanda waqafnya itu shola. Yang ketiga waqaf murakabah atau mu'anakah, tandanya itu titik 3. Kemudian yang keempat waqaf mamnu, tandanya lam alif. Kemudian yang kelima saktah, tandanya huruf sin atau tulisan saktah. Berikut pengertiannya. Waqaf lazim artinya harus berhenti. Ketika membaca Al-Quran kita menemukan waqaf lazim, kita harus berhenti. Yang kedua waqaf jaiz, terbagi 3. Yang pertama jaiz kafi. Ketika membaca Al-Quran kita menemukan tanda waqaf jaiz kafi, kita boleh berhenti atau meneruskan bacaan, namun lebih utama berhenti. Kemudian jaiz tasawi. Ketika membaca Al-Quran kita menemukan waqaf jaiz tasawi, kita boleh waqaf atau berhenti, maupun wasol diteruskan. Yang ketiga jaiz hasan. Ketika membaca Al-Quran kita menemukan tanda waqaf jaiz hasan, kita boleh waqaf atau berhenti, atau wasol diteruskan. Tetapi wasol lebih utama. Yang ketiga waqaf murakabah atau mu'anakah. Ketika membaca Al-Quran kita menemukan tanda waqaf ini, kita harus berhenti pada salah satu tanda waqafnya. Kemudian waqaf mamnu. Ya.
Kita dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakaf ini. Karena masih terdapat kesamaan makna antara kalimat yang dibaca dan kalimat berikutnya. Sehingga akan terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Yang kelima, saktah. Ketika membaca Al-Quran menemukan tanda ini, kita harus berhenti sejenak tanpa harus bernafas. Ini contohnya, wakaf lazim, ini di ujung ayatnya ada huruf mim, kemudian wakaf jaiz kafi, di ujung ayatnya ada qola, tanda wakaf qola, kemudian jaiz tasawi. Ini tanda di akhir ayatnya huruf jim, kemudian wakaf jaiz hasan, di akhir ayat terdapat tanda wakaf sholah. Kemudian wakaf mu'anakah, ini ada titik 3, ya. Zalikal kitabu la raiba fi, berhenti salah satu, kemudian lanjutkan hudal lil muttaqin. Kemudian wakaf mamnu ini adalah lam alif di tengah ayat. Kemudian yang terakhir saktah, ini ada huruf sin, ada panah di sini, ada huruf sin, ini tanda saktah. Jadi kita tidak mengambil nafas ketika membaca. Contoh, Bapak potong mim marqadina hadza. Jadi tidak mengambil nafas. Tidak qadina, berhenti terus ambil nafas lagi. Hadza, tidak seperti itu. Selanjutnya memahami kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, peserta didik silakan baca dan dipahami. Demikian materi kita pada pertemuan pertama di bab kedua. Silakan peserta didik kerjakan tugas berikut dengan baik. Yang pertama, carilah dan tulislah ayat yang ada tanda-tanda wakaf dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan 15. Kemudian yang kedua, tulislah terjemah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Demikian, selamat bekerja, selamat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.